Yang jadi pertanyaan adalah apakah menghadirkan menteri dalam sengketa pemilu relevan seperti yang dipertanyakan tim hukum Prabowo Gibran? Kita akan bahas bersama pakar hukum tata negara, ada Profesor Andi Asrun. Prof. Andi Asrun, apakah para menteri ini mungkin dihadirkan pada sidang 1 April mendatang? Mengingat tadi MK punya wewenang penuh untuk memanggil siapapun sesuai dengan kebutuhan persidangan. Prof. Andi Asrun. Ya, saya kira pertama-tama gini ya, yang harus dipahami adalah pemeriksaan sengketa hasil pemilu ini, sengketa perolehan suara ya, adalah speedy trial ya, peradilan dengan sistem cepat dengan waktu yang sangat terbatas, dan sudah ada agendanya. Agenda yang berikutnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli berjumlah 19 orang ya. Kemudian itu paslon 01 ya, kemudian paslon 03 ya, hari-hari berikutnya Senin, Selasa, kemudian juga KPU, Bawaslu, baru kemudian setelah itu adalah pihak terkait. Waktunya sangat mepet sekali. Dan kemudian saya kira ya, ditanyakan juga relevansinya apa, ya kan? Karena ini adalah pembuktian selisih angka, pembuktian bagaimana proses penghitungan secara berjenjang. Itu intinya. Ya. Kalau misalnya ingin menyelidiki, ingin mengetahui kebijakan pemerintah terkait bansos dan lain sebagainya, tepatnya bukan di MK. Ya, bukan di MK. Dan kemudian ini juga bukan pengujian norma undang-undang. Ini adalah sengketa hasil. Saya punya pengalaman begini ya, saya pernah di MK ya, sebagai asisten hakim. Mahkamah Konstitusi pernah mengundang ahli dari luar, tapi di luar persidangan, dalam rangka itu meyakinkan untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu perkara, dan itu jelimat itu baru diadakan. Tapi kalau soal seperti ini, dan saya tidak yakin juga akan efektif ya, pasti ada interupsi, ada macam-macam, ada gangguan dan orang tidak sabar dengan kayak gini. Oke, Prof. Andi, lantas pertanyaan kita adalah seberapa besar potensi nanti Hakim MK ini akan mengabulkan permohonan para pemohon untuk menghadirkan para menteri ini? Besar atau kecil kemungkinan itu, peluangnya? Saya kira kalau melihat waktunya nggak sempat ya, pasti artinya tidak kecil kemungkinan ya? Iya, kalau apalagi 4 orang hakim ya, kemudian akan menyita waktu untuk pemeriksaan perkara lain. Kita belum bicara bukti loh. Ya, bicara bukti itu 1 harian juga tuh. Prof. Andi. Bukti seharian, kemudian perdebatan, pemeriksaan saksi. Luar biasa. Saya kira ini mereka ini hanya mencari panggung politik aja, ya. Jadi pemeriksaan di MK itu adalah mencari kebenaran material, kebenaran substantif yang berkaitan dengan suara dan perolehan kesalahan dicek secara berjenjang dari 3 TPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, provinsi sampai ke RI. Jadi saya lihat ini adalah betul-betul pengen mencari panggung politik. Prof. Andi Asrun. Prof. Andi Asrun, kemarin yang kami ingat ketika dalil permohonan pemohon itu menyebutkan bahwa ada indikasi menggerakkan sumber daya negara, seperti Prof tadi katakan, bansos, kemudian aparatus negara, itu yang disasar oleh pemohon, Prof. Andi. Mudah saja dibuktikan. Dilihat misalnya sebaran wilayahnya, siapa yang dapat, dan kemudian apakah betul orang yang dapat itu mencoblos orang tertentu, ya kan? Kan begitu ininya. Misalkan yang memberikan bantuan itu presiden misalnya, ya kan? Dan kemudian diasosiasikan presiden dekat dengan Prabowo. Betul nggak orang yang menerima itu adalah fansnya Prabowo, hanya fansnya Prabowo? Padahal yang dibilang rakyat itu semua rakyat, tidak mengenal degradasi politik, ya, tidak mengenal segregasi politik 01, 02, 03, tidak seperti itu. Jadi saya lihat ini hanya untuk panggung politik. Tidak lebih tidak kurang. Ya, tidak lebih tidak kurang panggung politik. Jadi bukti itu adalah saksi, ya, kemudian dokumen tertulis. Di situ dilihat, dan jangan lupa ini bansos-bansos dimonitor dalam rapat-rapat kerja antara DPR dengan pemerintah. Di sana buktinya. Jadi kalau misalnya, waduh, susah itu. Prof, mungkin kita bahas ke hal yang substansinya, Prof. Kalau memang ini tidak relevannya kenapa? Apakah misalnya menteri-menteri nanti rencana akan dihadirkan ini tidak bisa berstatus sebagai saksi atau seperti apa? Dalam konteks
kacamata hukum tata negara seperti apa sih? Pertama harus ada izin dari presiden untuk hadir ini, ya kan? Kemudian ditanya juga apa yang mau dibicarakan. Kalau kemudian menjadi saksi dari sebuah kebijakan pemerintah, saya kira itu nggak benar tuh cara berpikirnya, ya kan? Cara berpikir tidak benar gitu. Karena apakah menteri-menteri bisa menjawab bahwa sumbangan itu hanya diberikan kepada pendukungnya Prabowo atau pendukungnya Ganjar atau pendukungnya Anies? Kan nggak sampai ke sana menteri-menteri itu. Ini kebijakan negara. Kalau bicara kebijakan negara, tempatnya di DPR, bukan di MK. Apalagi di perkara kasuistis, ya, perkara sengketa hasil pemilu. Saya yakin menterinya nggak ngerti itu, ya. Misalnya Sri Mulyani itu kan latar belakang ekonomi, nggak tahu Bu Risma teknik barangkali, ya. Jadi 4 orang menteri itu sangat menyita waktu. Tapi Dan kan tidak tupoksinya, relevan. Prof. Kalau menurut saya tidak relevan. Prof Andi, tapi kan tupoksi Ya. jabatannya pasti tahu persis secara struktural bagaimana kinerja baik itu di Kementerian Keuangan, kemudian di Menteri Sosial, termasuk mungkin Menko PMK. Ya, saya kira ya, itu kan soal kebijakan negara itu, soal kebijakan. Sedangkan di MK ini pemeriksaan hasil perolehan suara, ya kan? Kalau didalilkan itu buktikan sendiri aja, ya kan? Melalui misalnya saya kan berperkara juga di MK beberapa waktu lalu ya. Kita bisa mengajukan rekaman video atau misalnya keterangan tertulis yang disahkan di notaris, ya kan bisa terjadi seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya kebijakan negara, pasti mengawang-awang, pasti saya berani yakin mengawang-awang, apalagi tidak ada jaminan bahwa tidak latah ini, tidak ikut interupsi macam-macam, ya, mengganggu sidang itu kayak gitu. Oke, Prof. Tapi begini pertanyaan kami kok. Tadi Prof. Andi menyampaikan bahwa kalau untuk pemanggilan menteri ini ranahnya ada di Senayan atau DPR, bukan di MK. Ada tidak aturan tertulis yang memang menyebutkan seperti itu, Prof? Menteri-menteri ini tidak bisa menjadi saksi di persidangan di MK. Ini jadi pertanyaan publik tentunya. Kaitan dengan kasus, kemudian kita tanya, di mana letak kemungkinan kesalahan Sri Mulyani? Begitu kan ininya kan? Bukan sekedar panggil-panggil, relevansinya apa dengan perkara. Ya kan begitu ininya. Ya, tapi kalau misalnya katakanlah terkait dengan perkara korupsi, itu di KPK pemeriksaannya, ya kan? Kalau misalnya kebijakan negara di DPR, itu kompensi namanya. Ya, kalau yang disebut konstitusi selain hukum dasar tertulis, undang-undang dasar, juga ada kompensi. Kompensi ketatanegaraan begitu. Menteri menjelaskan perkara kebijakan negara di DPR, karena DPR itu mengawasi. Ya. Kenapa nggak dipanggil ketua DPR sekalian? Kalau menurut saya, atau mitra kerja dari Sri Mulyani misalnya, Komisi 9 atau Komisi APBN, ya Bu Risma Komisi berapa, ya kan? Saya kira itu tidak relevan dan kemudian tidak masuk dalam rangka pembuktian. Prof Andi, Ya, saya yakin betul. Prof Andi, Ya. kalau mengundang menteri tidak pas dalam konteks persidangan di MK, lalu siapa yang harusnya bisa meringankan para pemohon ini? Yang harusnya mereka hadirkan itu siapa, Prof? Saya kira korban dari politik bansos misalnya, ya kan? Misalnya kok di dalam satu wilayah tertentu yang dapat tuh hanya pendukung paslon tertentu misalnya, kok mereka tidak misalnya, ya kan? Terus terang aja misalnya katakanlah, kok di daerah tertentu hanya 03 atau hanya 02, kenapa nggak 01 dapat? Itu korban itu lebih efektif untuk bercerita tentang bagaimana diskriminasi bansos misalnya, ya kan? Kan menurut saya itu, kalau Oke. menteri sulit menjawab itu, saya kira dia menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Ditambah lagi nanti ada sikap-sikap interupsi macam-macam, kacau sidang itu. Oke. Baik, terima kasih Prof. Andi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.